Berarti sering ya Mas, di daerah Gunung Rahtau itu banyak orang-orang untuk bertirakat untuk kepentingan duniawi itu banyak Ya banyak, sama saja. Tirakat itu kan kita ambil contoh dua aja untuk kalau bahasa yang saya ketahui itu kan untuk kasepuan atau untuk keduniawian itu kan satu sisi nggak bisa dilepas. Ya. Kalau kita ngomong kenapa itu klinik itu kan teknik politik penjajah luar asing untuk memisahkan benang merah budaya leluhurnya dengan generasi. Menghancurkan sebuah negara itu mudah. Itu banyak yang ngomong. Tokoh dunia ngomong. Hilangkan dulu budayanya. Maka kita akan menguasai negara itu. Teman-teman sejawa ini Nusantara nekat-nekat, termasuk saya Mas, belum punya pekerjaan tetap, wani rabi. Loh, itu lain. Makanya bahasa orang Jawa kan juga sederhana. Sementing wani sih. Nek wani aja wedi, nek wedi aja wani. Sugeng Rayu, Sobat Mistis, di channel Review Mistis. Kali ini kita akan membahas dengan narasumber Mas Bayu. Kebetulan beliau dulunya juru kunci di Lawang Sewu, ikonnya kota Semarang, yang pas saat Lawang Sewu belum seaktif saat ini gitu. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang pusaka atau peninggalan leluhur waktu lampau. Nah, saya cerita sedikit nih teman-teman. Gini, waktu saya tadi sebelum podcast ini berlangsung, saya sama Mas Bayu untuk mengambil pusakanya beliau di daerah kota Semarang, masih di satu kota. Padahal di mana-mana itu masih terang benderang. Ya kan, waktu kita perjalanan itu kita dikasih berkah yaitu hujan. Yang waktu kita hujan panjang jalan itu pas saat kita baru sampai lokasi itu masih terang, ya kan. Lalu ketika kita sampai itu hujannya memang sangat lebat banget. Makanya saya sempat tadi tanya sama Mas Bayu, gini kenapa? Oh, ini udah biasa Mas, ketika kalau kita membawa seorang pusaka, barang pusaka itu memang kita dikasih keberkahan sebentar gitu. Statement beliau sih kayak gitu. Nah, kali ini inilah Mas Bayu, orang saya Sugeng Rayu, Mas Bayu. Sugeng Rayu, Mas. Mas angsal ngerokok. Ngopi barang ya. Niki Mas Bayu tasih enten kesibukan apa niki Mas? Kalau wingi kae ketingali teng ngene status dengan tasih minggah ning gunung nika. Iya, kebetulan kemarin kangen aja sama masa-masa dulu waktu masih apa ya kalau bahasanya sih bambung ya. Masih mencari jati diri gitu. Dipengin kangen, pengen sowan semalam barusan sore tadi turun dari gunung ya. Niki kalau ngetos teng gunung pundi Mas jenengan kalau ini? Kebiasaan saya sejak kecil di Gunung Rahtau, jadi utaranya Gunung Muria. Itu memang enggak kalau dicari di peta enggak ada. Maksudnya soalnya gunungnya itu kan masuk pegunungan Rahtau, Muria. Muria ya. Terus teng peta mawon dengan zaman teknologi sekarang ki mboten mlebet gitu ya. Adanya masuk lingkup Muria ya, mulai Gunung Muria niku familiar di Kota Kudus nggih Mas, ya. Jawa Tengah. Boleh Mas, angsal cerita sedikit jenengan kenapa cocok ke Gunung Rahtau niku, tentang perjalanan spiritualnya teng mriko iki pripun nonton niku sing jenengan padosi niku sebenarnya itu teng pundine nonton niku. Ya awalnya gimana ya, waktu sebenarnya sih kalau bahasa sekarang ya terpanggil saja, karena waktu kecil saya itu kan sering kalau almarhum bapak sedang bicara soal, kalau di Jawa kan ada
kawruh kaspuan ya. Saya waktu kecil itu sering dipangku. Jadi otomatis kalau saat kita kecil ingatan kita kan masih tajam. Oke, memang. Jadi masih tajam, Kepekaan. jadi penasaran Sensitif. dan merasa terpanggil untuk sowan nyowani petilasan yang dulu almarhum bapak sering ke sana. Jadi memang sejak kecil terpanggil dari sejak kelas 5 SD itu udah penasaran aja pengen ke sana gitu Mas. Oh, karena kultur dari keluarga ya Iya. mungkin ya Mas ya. Itu kan rumor sing beredar kan Gunung Rahtau kan sering diceritakan tentang mistisnya, tentang horornya kan kayak gitu. Kalau di istilah Jawa tentang kewingitannya ya Mas ya. Itu tuh kalau jenengan ngertos sejarah sedikit sakit mengulas tentang Rahtau betul Mas. Kok sampai digembor-gemborkan ting cerita-ceritanya kok memang gunung yang sangat penghuni kok IP ageng gitu. Ini menurut pengalaman saya Jih, aja. jih, jih. Soalnya saya nggak terbiasa berbohong. Amin. Sami Mas. Jadi gini, dulu dari penasaran itu kan semenjak kelas 5 itu sudah secara spiritual dengan sendirinya kan terbangun ingin mencari sebenarnya ada apa sih di Rahtau kan gitu. Kok dulu memang pusat spiritual kalau setahu saya bukan hanya di Jawa ya, banyak dari yang luar Jawa datang juga spiritual kaspuan maksudnya untuk laku hidup. Terus saya beranikan diri ke sana, istilahnya mentirakatinya sendiri kalau bahasa lebih enak mentadaburi Universalnya ya gitu. mau universalnya tadabur saya ke sana mencari, ternyata di sana tersimpan sari dari laku kehidupan. Setahu saya yang kalau waktu setelah berjalannya waktu itu di sana kan ada satu tokoh zaman mungkin Kasunanan ya, Kasunanan, tapi saat mudanya dia dengan bergelar Belanda Lokojoyo kan Sunan Kalijogo saat itu. Jadi di sana itu pembauran antara budaya dengan Islam. Kalau di bawah itu Thomas kan ada petilasan ya, pertapan Lokojoyo. Kalau kita mau naik sedikit itu di atas itu ada pertapan petilasan. Kalau saya lebih tepatnya itu petilasan Gajah Mada Yang sering dibuat pertama lah ya waktu dulu ya macam kerajaan. Jadi di sana itu sampai sekarang pun kan dipantangkan untuk menceritakan detail soal wayang kulit Mas. Gitu. Jadi dulu sekali waktu saya masih muda lah itu memang pernah di sana, mungkin dia sering ke sana kan. Sering ke sana, hajatnya terkabul. Yang namanya meluapkan rasa syukur, gembira itu kan anggap itu ujar anggap wayang kulit. Nah saat wayangan itu langsung, padahal itu posisi apa ya Mas? Musim kemarau. Ketika itu wayang baru mau dimulai, itu hujan deras, petir, panggungnya itu udah porak-porik oleh alam. Iya, oleh angin. Itu. Dan saat sampai dengan kembali dalangnya itu kembali ke tempatnya, katanya terus meninggal. Kembali ke rumah langsung meninggal ya. Ya itu memang cerita dari saya mendengar sendiri dari daerah situ. Daerah situ memang iya sih. Saya juga pernah. pernah. Kan mungkin setelah saya menelusuri itu memang ada rahasia di situ. Kenapa kok nggak boleh wayangan? Nah itu kenapa Mas? Ternyata di situ memang pusat sarinya dari intisari pewayangan. Sebab di situ ada Lokojoyo waktu dia nakal. Maka di sana itu banyak pertapan dari bawah. Itu ada pertapan yang sakri sampai naik. Itu seperti tahapan kehidupan. Level. Jadi seperti pusaka kalau saya bilang begitu, dari bawah sampai ke atas itu kan dari melebar sampai ke satu ketika ilahiannya. Itu seperti filosofisnya buat saya gitu. Jadi antara budaya memang dan agama memang harus selaras. Jadi kalau kita ngomongin soal wayang di sana mungkin perkiraan saya kalau kita tidak tahu betul, dia akan mengingatkan yang di situ, maksudnya yang di situ tuh yang nggak kelihatan. Mungkin punya di situ kita bisa menceritakan wayang, tapi laku kehidupan sehari-hari kita di bawah kok menyimpang. Itu resiko. Berarti memang resiko dia harus, kalau bahasa saya tuh ya
apa ya, nandur mundur. Kenapa situ berani ngomong kalau belum menjalani? Setelah Jawa jarkoni ya Mas ya. Mungkin gitu Mas. Setelah saya hampir lah istilah dari kecil sampai dewasa kan saya hampir habis waktu di situ. Belingnya saya di situ, sekolah cabut ke sana. Sekolah cabut sampai punya istri ya blubuh kayak gitu. Pengen tahu aja, penasaran, terpanggil kok bisa gitu gimana. Sebelum ke jenengan, saya kembalikan ke wayang tadi Mas. Saya kan agak penasaran sama agak gimana gitu ya tentang observasi tentang wayang di situ kan berarti sakral banget gitu. Enggak sembarangan dalang yang bisa main di situ kan. Bahkan yang saya analisa di sekitar area Gunung Rahtau pun sampai sekarang pun nanggap wayang pun jarang banget. Jarang hampir paling ya tayo, pengganti wayang itu dulu ada penispo yang bilang beliaunya sudah swargi kalau sudah almarhum. Kalau memang untuk keamanannya lebih baik wayang jangan taruh. Tayub sekarang kan tayub dari tari gitu ya, tari. Untuk tari gitu paling sekarang ya ketoprak, tayub. Tapi kalau wayang setahu saya sejak kecil sampai sekarang belum ada yang berani. Karena ada mungkin historisnya itu, tapi setelah saya mendalami memang ada benarnya. Sebab dia memang yang punya, yang menciptakan yang menciptakan wayang itu sendiri. Kalau kita keliru ngomong secara lisan kita dengan perilaku nggak sama ya tanggung sendiri, tanggung sopir kan gitu. Makanya sampai nggih pripun nggih di pendet sing puasa si dalang niku saat pulang niku kan mungkin ada attitude yang kurang berkenan. Mungkin saja. Terus lanjutkan jenengan secara pribadi personalin jenengan, berarti jenengan pernah melakukan pertapaan di sana sekiranya sampai berapa lama Mas? Kalau aktif ya Mas, aktif sering naik itu ya sekitar 8 tahun. Setelah 8 tahun setelah itu pun itu belum selesai. Di bawah tetap saya seminggu sekali, dua minggu sekali ke sana. Jadi ingin mencari aslinya titiknya di mana. Dan suatu ketika sampai di puncak Solongur yang kemarin saya kok merasa kangen, udah lama sekali ya ke situ. Ya saya ke situ sowan. Dalam arti sowan dengan leluhur bahasanya, bukan terus saya mensyukurkan Tuhan kan. Tuhan pun kan juga punya tahapan-tahapan harus sampai ke sana. Ya sowan aja, ngobrol. Ngopi, tapi dalam maksud ngaji pribadi, dalam ngopi sendiri. Enggak diskusi kayak gini. Gini. Soalnya kan enten cerita, nego kan orang yang bertapa lama di situ pasti menandakan ada pagebluk atau istilah ibaratnya kita kan lagi kena COVID ini Mas, gitu kan. Karena terlalu lama ada simbol atau apa ya, kode-kode alam gitu ya Mas. Pripun niku saged dijelaskan secara bahasa jenengan? Bahasanya gini. Biasanya suatu zaman itu pasti ada yang diwakilkan. Kalau bahasa saya yang tahunya dinuto, dinuto dia punya apa? Punya utusan yang harus dikerjakan. Pada masa zaman-zaman itu, dari zaman itu kan bertahap berjalan dan itu ada situasi yang harus dikondisifkan. Itu memang kalau di Rahtau itu yang pernah kerjanya seperti Soekarno. Oh iya. Soekarno dulu memang ada sampai sekarang pun orang sana juga yang merawat dari kecil, dari remajanya dia laku tirakat juga masih bertapa di sana. Anaknya masih hidup. Namanya itu kan Pak Bawi. Itu sudah swargi. Itu yang kalau Soekarno di atas, dia yang seminggu sekali ngantar makanan. Seminggu sekali ngantar makanan. Jadi memang ada hubungannya dengan Pranatan. Kalau kita Jawa kan tahu Toto Titi Mongsokolo itu. Jadi hari ini harus tahap kemana? Itu isyaratnya kebanyakan larinya ke sana. Orang keraton juga kalau mencari bahasa yang enak wisik itu ya juga ke sana. Ini mau ada apa? Itu larinya ke sana untuk mohon petunjuk. Jadi kalau kita ngomong itu kan kita kembali ke sejarah. Kenapa selalu Sunan Kali yang tahu kalau bahasa pewangnya Wahyu mau turun kemana? Kenapa dia tahu? Sebab itulah ada kaitan erat dengan beliau. Soalnya dia di sana kan juga ada waktu dia beling dulu mencari jati diri dengan gelar Belanda Lokoso ya. Jadi sampai istilahnya negara, maaf ya, ini menurut
tutur dari sana mau Iya, ada iya, apa, iya. dia pasti ada isyarat. Ada kode. Semacam kayak yang ini Iya, yang Pak pada Gebluk Bluetooth, nih. sana sudah ada. Pinispo sana maksudnya sudah ada isyaratnya. Ada isyaratnya. Makanya kan kadang saya kangen ya pengen ngobrol dengan Pinispo. Ada mau ada apa? Secara spiritual. Secara spiritual gitu. gitu. Kalau gimana ya, sepengetahuan saya kan sedikit cerita itu di Gunung Ratau, kalau orang bertapanya terlalu lama pasti orang yang di lereng gunung itu agak khawatir, mungkin nak mudun panas iki yang ini biasanya kalau deket sama anak kecil pasti anak kecil langsung meriang gitu. Itu efek orang terlalu lama bertirakat lah. Tirakat ya, bertirakat ya. Bertapa, kalau bertapa kan zaman kerajaan. Tirakat itu suhu manusia itu kan sebenarnya panas. Iya. Kita tanpa berpuasa pun sebenarnya kan panas. Semakin kita nyawiji bahayanya dengan alam itu, kalau bahasanya apa ya, perbawahnya itu semakin meluas. Bahkan energi panasnya itu bisa sampai nyetrum ke anak-anak kecil. Jadi suatu, kalau saya ilmu titen, kalau di suatu kampung kok banyak anak kecil yang rewel, berarti orang yang lakoni saya gitu. Secara ilmu titen itu, dan ilmu titen itu tidak mungkin meleset, Mas. Iya, dari Satu kampung kok habis ini ada anak kecil meriang, besok situ berarti ada sesuatu hal, mungkin entah siapa sedang menjalankan ritual apa. Itu efeknya positif apa negatif ya, Mas? Kalau sampai membuat orang itu kan berarti kan anak kecil sakit, itu kan berarti kan apa ya, membahayakan keselamatan. Meriang aja. Oh, meriang aja, enggak sampai panas, fatal gitu. Yang tergantung si orangnya itu untuk apa tirakatnya kan gitu. Tergantung. Tapi biasanya kalau untuk energi positif pasti di suatu desa itu kan pasti orang tahu, mengerti, maksudnya mengerti itu kan bukan satu orang dua aja, paling ya mengingatkan cukup selesai dulu untuk tirakatnya, kamu mau cari apa biasanya begitu. Soalnya ada berita dulu juga, ada seorang yang mencalonkan apa ya, bupati atau legislatif ya, yang kesana sama spiritualnya, sama sosok sesepuh ya kan, sesepuhnya beliau, terus akhirnya meninggal dua-duanya dari supernaturalnya sama ya itu mungkin kalau saya sih bahasa coba-coba ya, spiritualnya coba-coba menurut alam pikirannya mungkin begini, paling bukan. Kalau bahasa saya sih ya tidak paham betul. Kalau dia paham betul, saya kira nggak sampai begitulah, sampai nyawa ikut. Mungkin kan ada sesuatu kesalahan, cuman saya nggak mau. Saya pernah dengar itu, cuman kan nggak mau tahu, urusannya masing-masing. Iya. Tergantung. Berarti sering ya, Mas, di daerah Gunung Rahtau itu banyak orang-orang untuk bertirakat untuk kepentingan duniawi itu banyak berarti. Ya banyak, sama saja. Tirakat itu kan kita ambil contoh dua aja untuk kalau bahasa yang saya ketahui itu kan untuk kasepuan atau untuk keduniawian, itu kan satu sisi yang nggak bisa dilepas. Ya. Keduniawian tok tanpa spiritualitas dia akan jadi orang tamak kan gitu. Kasepuan tok tanpa keduniaan dia kalau nggak kuat jadi gila kan gitu. Soalnya kita juga butuh istilahnya syarat rukun, kalau bahasa saya beli rokok harus pakai uang gitu. Kurang lebihnya gitu. Kalau jenengan secara melakukan perjalanan spiritual, berarti apa ya, bangsa-bangsa di dimensi lain, ya kan, sering menampakkan diri ke jenengan ya, Mas. Maksudnya sering berdialektika dengan jenengan atau gimana itu? Kalau boleh spesifiknya itu bangsa-bangsa di sana itu apa kayak menakutkan kayak di TV-TV, kuntilanak, pocong atau apa gitu? Kalau analisanya jenengan pripun? Menurut saya yang saya ketahui, itu kan tergantung tahapan spiritual seseorang itu, yang kalau dia melihat yang tidak istilahnya mungkin pocongan dulu. Jadi memang nilai spiritualitas dia, alam pikiran dan batin masih dilimputi itu. Masih di level itu. Di level itu. Setahu saya bertahun-tahun di atas gunung ya seperti kita, cuman dia sepuh, pakainya yang lain. Tapi bentuknya nggak ada yang aneh-aneh. Itu saya. Entah kalau yang lain karena makanya kalau saya diajak sering berdiskusi itu berarti kan ya memang tahapan harus terus berjalan kan, seperti kalau di ilmu pondok kan ada syariat, thariqah. Kalau setahu saya sampai sekarang kalau lihat bahasa gaib ya seperti kita
Cuman pembedanya dia mungkin sepuh, putri sepuh, kakung sepuh, atau mungkin muda kan gitu. Tapi saya belum pernah yang dikatakan itu ada itu, ya saya lihat enggak, paling orang kecil. Biasanya yang sering usil kan kalau bahasa saya orang kecil-kecil itu. Anak kecil. Kalau di kehidupan manusia kan anak kecil kan biasanya kan agak nakal, agak usil. Soalnya kan kebetulan jenengan kan mengajak saya kan ke sana, pernah sowan ke sana gitu kan. Sepenglihatan saya kan masih di level mungkin level yang paling dasar. Sosok yang di dimensi lain itu memang tubuhnya memang manusia nggak begitu menakutkan, cuma ukuran tubuhnya yang beda mas. Besar, tinggi, kalau besar ya besar banget, kalau tinggi kayak jangkung nonton neko kepala sing alit nonton neko stokone neko pripun mas? Niku itu kan nganu, tergantung, kalau bahasa Jawa saat hidupnya dia tergantung, kalau besar tinggi itu berarti dia pencapaiannya sampai mungkin hakikat kan gitu. Jadi mayat. Kalau jiwanya dia sebenarnya kan jiwa saat dia mempelajari waktu hidup gitu ya. Dia itu mengejawantah jadi itu. Semakin dia sepuh, tubuhnya gagah, kalau saya gagah gitu. Besar lah. Berarti dia memang sampai ke tahapan itu. Setahu saya gitu. Berarti di dimensi lain kehidupannya dimensi lain itu sama kayak kita ya? Sama. Di sana naik sepeda juga ada. Ngopi juga ada. Karaoke juga ada. Sama aja. Ada entertainment. Tapi maaf juga. Ya. Dalam. Kita lepas dari pelajaran syariat. Pelajaran syariat. Kalau syariat kan udah banyak. Iya, setahu saya makanya saya bilang setahu saya ya itu. Saya sampainya di situ. Oh. Kalau mau bukti ayo kita naik gunung. Ribon, arek-arek ngerti mistis. Mau jalan-jalan ke Rahtau. Gitu. Cuma di sana ada kalau prinsip dagangnya itu kayak gimana? Kita kan kalau rokok beli ya bayar pakai uang kayak gitu. Apa di sana itu berarti unsur uang ada? Kalau Rahtau ya. Itu juga ada yang mencari mungkin pengen kaya. Itu mungkin bukan yang di Rahtaunya kalau saya. Kalau yang di Rahtaunya dia yang dibutuhkan perilaku kita. Kita bisa enggak dikatakan makanya Rahtau kan gitu. Rah itu bahasa Jawa kali ini kan darah. Kita harus benar-benar menjauhkan angkara murka yang punya kita punya sifat api jenera darah kan panas. Kita harus benar-benar ngesat itu berarti harus membersihkan itu. Jadi harus menemukan ketenangan diri. Makanya dikatakan Gunung Rahtau itu kan kita harus benar, kalau kita ke sana kita harus siap untuk mengesampingkan atau mungkin kasarnya kita membuang kemurkaan kita sendiri. Itu yang sulit kan? Emosi, nafsu. Seperti orang naik gunung yang Masilo itu sebenarnya Masilo kan berperang dengan dirinya sendiri, bukan dengan bahasa yang apa ya, enak demitnya kan kan nggak ada ternyata kan Masila sampai tempat gitu nggak ketemu demit kan, ketemunya ya diri sendiri. Melawan angkara murka, kemurkaan, makanya dia bernama Rahtau. Rokosoyo itu maksudnya berandalnya dia kan ingin menemukan jati diri, makanya segala kalau sing enak didengar keburukannya mulai direm perlahan. Kita kan nggak bisa kalau naik kendaraan terlanjur kenceng ngerem dadak tetap jungkel. Bahasanya kan gitu. Kalau di syariatnya tabayun dia mas. Gitu. Ini di depan jenengan ini ada sebuah benda. Ini kalau saya bilang benda kayak kurang ajar banget. Ini lebih ke pusaka ya mas. Peninggalan leluhur ini. Sebenarnya kalau pusaka pun pusaka kenapa disebut pusaka itu kan sebab punya nilai sejarah perjalanan, atau mungkin kalau zaman kerajaan dulu itu sebagai penghargaan terhadap sumbangsih seseorang yang telah berjasa kepada negara, makanya dinamakan pusaka. Ada nilai ada nilai sejarahnya, mungkin sebagai penghargaan atau sebagai ageman. Kalau kita orang Jawa kan ageman itu berarti pegangan hidup. Pertanyaannya kan pusaka itu biasanya kalau dulu tuh raja yang pesan atau empu dulu yang bikin kan gitu. Itu sebelum kita mengulik tentang pusaka, saya boleh melihat pusaka ini? Silakan.
Niki jenisnya Ini jenisnya pusaka lurus. pusaka Namanya jalak tilam. jalak tilam ya. Sebentar, tak buka lagi sih Pak. Kalau ini namanya jalak tilam. Kalau tilam saja juga ada, cuma pembedanya kan ada tinggal di bawahnya. Niki saking anu ya warisan leluhur gimana? Ya, ini ada peninggalan dari buyut-buyut dulu. Biasanya kalau pusaka kan turun temurun mas, atau mungkin yang tadi dihibahkan juga bisa. Mau ada yang ditanyakan? Iya. Banyak banget itu. Dari perwakilannya teman-teman NVM juga gitu kan. Sama keresahan diri saya sendiri. Saya kan agak kurang sepaham dengan penyebutan pusaka atau benda-benda peninggalan leluhur kita tuh disebut klone atau apa ya. Secara syaratnya itu kita disebut apa ya, menyembah berhala atau murtad itu tanggapan jenengan sebagai budayawan atau sebagai kita apa ya, nguri-nguri Pelestari budaya, jangan budayawan itu bebannya berat. Budayawan itu berat. Pelestari budaya aja. Saya ingin Pusaka apa sebenarnya kan yang jadi pertanyaan generasi muda. Pembeda pusaka dan keris kan gitu. Terus ada cerita harus narik kan gitu. Narik gimana tempatan. Itu kan kalau yang saya ketahui itu kan sudah apa ya? Ada nilai ekonomisnya. Setahu saya pusaka itu kan turun temurun peninggalan dari leluhur. Ada sesuatu yang ingin diturunkan ke anak cucu. Kenapa pusaka ini dalam pegangannya ada mas? Sebenarnya ini kan kalau kita lihat kan seperti anak bayi di dalam kandungan. Kenapa dinamakan pusaka, dikatakan klenik itu sebab klenik itu kan gaib. Jadi kita itu kedatangan kita kan juga dari gaib, bukan masalah klenik itu ada apanya, bukan itu. Makanya ini seperti bayi. Kalau lebih detailnya sebenarnya pusaka itu perilaku manusia dari lahir sampai ke keilahian. Jadi perilaku manusia itu purna dalam sebilah pusaka. Makanya ada banyak apa? Jadi ada banyak filosofi yang terkandung. Ini kenapa harus disebut gonjo? Terus ini kenapa ini harus disebut tingil? Meski kalau kita balik ini kenapa harus disebut dasca? Itu sebenarnya menilai filosofi perilaku manusia itu sendiri. Kenapa ini disebut buntut turang? Kalau kenapa yang di pucuk ini disebut kuduk? Itu kan sebenarnya perilaku manusia itu sendiri. Jadi minimal kalau orang Jawa setahu saya itu minimal dulunya itu anak cucu harus punya pusaka satu yang lurus. Maksudnya manusia itu harus berjalan di realnya kan gitu. Kenapa pusaka kan ada dua mas? Yang lurus dengan yang lo itu nanti. Makanya kalau dulu orang tua saya, orang almarhum bapak saya, lo itu nanti setelah kamu menemukan jati dirimu baru kamu bisa ngeluk satu mas. Lo itu langkahmu harus begini. Makanya harus kita hidup terus kelak gitu. Fleksibel, harmonis dengan mungkin alam, dengan sekitar. Itu banyak filosofi yang terkandung mas. Bukan kalau klenik itu mungkin kalau menurut saya ya penyimpangan bahasa saja. Sebenarnya nggak ada pusaka klenik. Mungkin yang disimpangkan, mungkin yang masih lo bilang tadi di jalan narik mas, narik nggak ada narik terus gimana. Kalau yang narik berarti dia punya pembantu. Berarti dia punya ritual tersendiri, memiliki pembantu kan, yang untuk membuat sihir bahasa saya kan. Kalau nggak punya sihir nggak bisa. Atau bahkan kalau lintang alien itu mas, itu lintang alien berarti kan dia harus yang itu. Kalau kita
mohon isyarat. Kita sebenarnya pin sepuh dulu mencari isyarat dari lintang kalian. Gitu. Jadi yang pusaka itu sebenarnya kan harus dirahasiakan. Nggak boleh terlalu sering dipamerkan, nggak boleh. Kalau yang nama pusaka, maksudnya jenis pusaka itu kan dia privasi. Kalau raja kan nggak mungkin ditontonkan orang atau sebagai pengenal saja. Raja sama raja, kamu raja dari mana itu lihat dari apa? Sakit memperkenalkan jadi diri Bisa. lewat pusaka nih. Lewat pusakanya. Misal gini, oh berarti kamu raja dari Pajang, bisa. Sebenarnya dulu kan cuma identitas saja, untuk identitas. Kalau kamu raja Kediri, ciri khasnya begini. Jadi kan banyak tangguh itu kalau kita ngobrol ini sebulan nggak mungkin rampung, soalnya kan ada luk satu itu tangguh dari mana, kewiyangannya gimana kan gitu, terus pesingnya gimana. Kalau ini dijabut kan juga ada filosofinya. Kita ngomong filosofi manusia itu, perjalanan manusia purna dalam sebuah pusaka. Itu luar biasanya leluhur kita gitu. Orang dulu itu kalau ngomong dengan anak cucu ngomong simbol, nggak mungkin terang-terangan, nggak lugas gitu ya. Jadi mengajarkan ke anak cucu biar dia lantai panggraito tanggap sasmito, maksudnya dia orang cerdas. Orang-orang Jawa kan terkenal cerdas. Iya. Bahkan suku tertua aja, suku Lemuria di dunia kan diakui. Lemuria itu masih Muria itu kan gitu. Jadi kenapa harus disebut pesi? Pesi maksudnya ketika dia membuat sebilah pusaka itu enggak rampung 2 tahun loh Mas, bertahap. Dia harus puasa dulu, harus istilahnya kalau bahasa saya harus melek beberapa hari baru menempa keris pun enggak langsung sehari jadi, bertahun-tahun. Bahkan itu sampai 5 tahun seperti yang dikatakan Kenaro itu kan bertahun-tahun, makanya dia enggak sabar, akhirnya mungkin dibunuh, enggak jadi-jadi soalnya kan, sebab dia deadline bahasanya pengen jadi raja kok enggak jadi-jadi kan, akhirnya kan dibunuh dalam sejarah filosofi sejarah budaya kita kan gitu, ada juga kan, makanya itu banyak penuh filosofi Mas. Pembuatannya itu pun kan 7 unsur besi. Untuk pamornya dia pakai meteor ya. Padahal meteornya belum tentu 10 tahun sekali jatuh kan gitu kan gitu. Makanya prosesnya begitu lama. Secara misteri itu berarti meteor bisa didatangkan gitu ya untuk pembuatan pusaka. Di buku literasi yang di Kanada saya pernah dengar dari Mas Abrang kan, iya, dia membaca bahwa orang leluhur kita itu dulunya bisa ritual membuka langit untuk menjatuhkan meteor bahan baku pamor. Kalau kita ya, kalau yang enak dengar sekarang mencari wahyu loh. Kalau di pewayangan bahwa kalau Pandawa itu kan cari wahyu kan, berarti dia harus tirakat, prihatin, terus lakunya harus betul-betul hati-hati, lemak-lemek. Kalau kegambarannya Arjuna kan gitu, dia ngomong pelan, tapi ketika dia punya misi harus sampai kan gitu. Arjuna kan karakteristiknya begitu, dia pelan, katanya lemah gemulai, istilahnya apa ya, makanya ada dasar namanya kan kenya wandui seperti wanita kan, lemah lembut tapi berani, berani tirakat prihatin maksudnya. Berarti secara di literasi tentang pembuatan keris itu leluhur kita dulu waktu empu-empu bahkan sampai era sekarang itu bisa untuk menghadirkan meteor ya Mas, membuka langit untuk dulu kalau empu dulu ya dia harus ritual dengan membuka langit dulu menjadikan satu meteor. Kalau mungkin empu sekarang kan punya cara lain. Jadi kalau pamor, makanya Mas Sila tadi kan tanya pusaka ambil keris bedanya apa. Keris itu bikinan empu sekarang, bukan empu sekarang bikinnya jelek, yang bagus juga ada, tapi pamornya yang lain. Dengan pengganti meteor sekarang kan ada nikel, ada itu, tapi untuk meteor itu makanya dikatakan pusaka, sebab dia bikinnya zaman kerajaan sampai turun temurun. Nek keris itu ada nilai ekonomisnya, ada industrinya. Bedanya gitu. Makanya kenapa pusaka jarang, seseorang yang punya pusaka jarang diperlihatkan, itu sebuah rahasia. Rahasia pesannya dari leluhur supaya apa kan banyak Mas, ada yang tangguh pamor dan Mas, terus Bunang Sarenteng, Telogo Mumbeng, Kulit Semongko, banyak sekali. Kalau kita ngomong sebulan nggak cukup Mas, kita ambil
sarinya aja. Filosofi pusaka kalau sebenarnya kan memang itu perilaku manusia purna dalam sebilah keris. Itu luar biasanya leluhur kita. Dengan bermain filosofi. Orang Jawa dulu itu semisal kayak kita lah mas, waktu kecil bapak ibu mbok aja mangan yang pinggir lawang udah cangkeme ombo, itu sebenarnya kan bahasa filosofi mas, bukan terus membuat anda. Tergantung kecerdasan anaknya bisa nggak mencarikan gitu. Kurang lebihnya gitu. Aja ngetok iku kulek pas dalu-dalu ngoten niku ngene niku. Oh, Makanya dengan peradaban sekarang yang saya agak kurang sepaham ya mas, mungkin karena kita kan memiliki keilmuannya, kita genrenya masing-masing agak gitu. Makanya ketika ada generasi saya yang masih muda melihat atau mempunyai sebuah pusaka dari leluhurnya itu, teman-teman atau generasi muda itu agak iki jane gopo to iki musyrik iki piye lah, jenengan punya edukasi secara rasional lah untuk teman-teman generasi sekarang untuk gimana ya, meskipun kita nggak memanfaatkan pusaka tersebut, paling tidak kita menyimpan dan merawat kan kayak gitu. Kita bicara eksoteri aja kalau untuk generasi muda. Dia pusaka ini kan benda seni yang sudah diakui UNESCO. Iya. Kita belajar eksoteri soal keindahan keris dan detail-detailnya itu sebenarnya kan banyak secara ilmiahnya kandungan pelajaran spiritualitas untuk generasi muda. Kalau kita ngomong kenapa itu klenik, itu kan teknik politik penjajah luar asing untuk memisahkan benang merah budaya leluhurnya dengan generasi. Kalau kita ngomong maaf ya, kalau kita ngomong menghancurkan sebuah negara itu mudah. Itu banyak yang ngomong, tokoh dunia ngomong, hilangkan dulu budayanya, maka kita akan menguasai negara itu. Itu yang tidak diketahui generasi muda. Maka generasi muda lebih senang main HP, dia harus nguri-nguri gitu kan. Padahal kalau kita ngomong bicara eksoteri, bukan eksoteri itu maksud keindahannya, bukan isoteri ya. Kalau isoteri kan bicara kegaiban, berarti harus ada ritual, nilai seninya ya. Itu pun punya nilai mahal mas kalau kita ngomong, makanya dikatakan keris itu kita bicara eksoteri. Itu harganya luar biasa mas, fantastis. Bahkan sampai miliaran kan gitu. Bukan, makanya kenapa disimpangkan kita nih supaya generasi kita nggak mau belajar itu. Kalau bahasa saya ya ditipu. Kalau kita nggak hati-hati, kita hilang kebudayaan ya selesai. Makanya seniman budayawan, kalau saya ngomong seninya kan saya seniman budayawan. Istilah siar tapi dengan yang sederhana. Bukan cuma dengan pusaka, dengan keris. Keris pun kan juga bukan khusus di monopoli kaum lelaki, dulu juga punya kan, perempuan punya tundri, punya patrem, itu kan juga ada pelajaran-pelajaran yang bagus untuk kehidupan sehari-hari juga kan mas. Kan gitu. Terus menurut jenengan nih, secara pusaka kan warisan leluhur. Kalau di para generasi muda kan sering bicarakan, biasanya ada punya, mbahku kerisnya yang lemari iso obah-obah dhewe, lemari ini gerak-gerak, itu berarti ada unsur apanya secara itu eksoterinya, jadi secara kegaibannya ya mas? Iya, ritual waktu pembuatan keris otomatis kan. Makanya tadi saya ngomong yang pertama bikin itu empunya, atau saya contohkan ratunya yang pesen. Berarti kan menurut permintaan seorang empu kan dia tinggal kemauan ratunya, kemauan kan? Dia yang mentirakatinya kan, maksudnya ratu kan cuma menggambarkan saya pengen pusaka ini, punya doyolnuwih ini, kan tergantung punya yang dengan ritual yang panjang itu mas, sampai mungkin tahunan kan gitu. Dengan sendirinya, dengan tirakat itu, pusaka ini kan sebagai rumah. Tirakat itu disalur, kalau bahasa yang enak sekarang orang karomah ya. Tapi karomah kan hanya sekedar doa ya. Tapi kalau pusaka itu kenapa dia sampai abad, sampai masih di dalam ya, karena tirakatnya begitu panjang itu sampai tahunan. Berarti memang benar ada sosok kegaibannya atau ibarat kita tuh agak lancang monosporan itu, agak ada jin-jin yang menempati itu. Bukan jin lah, dia dari, maaf kalau kita ngomong yang enak aja. Filosofi orang Jawa itu kan dia mengenal manitis ya.
Nggih. Jadi jiwa itu nggak pernah mati. Mencari tempat baru kan gitu. Itu mungkin kalau yang kitab-kitab kuno mengajarkan itu, agama apapun lah. Nggih. Itu dimasukkan ke situ. Makanya mungkin ya yang punya, yang sepuh itu dalamnya kok seperti panglima, ya memang itu. Memang sulit ditangkap oleh nalar, Iya, tapi kalau sudah mendalami itu dia akan paham, menyadari oh memang begitu. Soal filosofi Jawa mbah kita mengenal itu berbicara keyakinan kan gitu, dan itu enggak bisa dipaksakan kan gitu. Iya benar, genre itu. Kecuali dia sudah melepas duniawi lain. Sufi Kan gitu. Dia akan tahu oh maksudnya begini. Iya. Kita ngomong yang tengah-tengah aja lah, enggak usah terlalu tinggi kan. Bikin gila bener kan. Soalnya nggak bisa diterima dengan kehidupan untuk sehari-hari. Kehidupan sehari-hari nggak bisa. Gitu. Karena memang dia sudah mungkin, kalau saya itu gojekannya bahasanya itu sudah berdialektika dengan Tuhan. Ya kan, wah urip itu kan bahasa orang-orang sofistik. Sofistik kalau bahasanya. Gitu. Urip wis ngene tok ngenteni mati gitu loh. Nah, gitu. Dan itu nggak jalan kalau dijalankan semua orang lahir langsung nunggu mati kan nggak ada kehidupan akhirnya. Kan harus kecil, dewasa, kan gitu Mas. Makanya saya pernah kayak merangkai kata jenengan juga pernah ngendika nih kok, menikah itu menjemput dosa gitu. Iya. Kita harus berani berbuat dosa. Padahal kita dituntut secara syariatnya kan, jangan berbuat dosa, jangan melanggar pantangan-pantangan secara kemanusiaan kayak gitu. Nah, arti dari menikah, padahal menikah kan idaman semua kaum manusia kayak gitu. Terus secara di keagamaan juga menikah itu sebuah kewajiban bahkan kayak gitu kan. Sunnah kalau nikah itu. Oh iya, nikah sunnah gitu. Itu nikah, kenapa? Mau nikah boleh enggak ya enggak apa-apa. Nah, itu kalau kita nikah kita menjemput dosa itu, terus kita gimana menanggulanginya biar kita tetap pada syariatnya, tetap lurus kayak gitu, itu gimana Mas? Ya seperti apa yang diajarkan, kita pakainya yang umum bisa yang umum aja dipakai. Dimaksud menyebut dosa kan begini Mas. Di dalam kitab apapun kan dikatakan bahwa dunia itu panggung sandiwara, itu maksudnya dunia pernikahan. Setiap manusia menginginkan itu sebuah bentuk sekarang uang itu kan tidak ada yang jujur kalau kita bicara uang. Iya. Itu muslihat semua dengan keahliannya masing-masing. Masa jangan dipangan mentah ya Mas. Iya. Dengan keahlianmu, muslihatmu, ya itu kan dalam kalau kita ngomong bicara orang-orang Jawa kuno dulu kan nggak boleh. Kita bohong nggak boleh, makanya diperbarui supaya enak, berbohong demi kebaikan. Tapi kalau kita ngomong marifat, bohong ya bohong, dosa itu. Tapi untuk kebaikan bersama, kan itu tergantung kita berani nggak. Karena ada resiko apa Mas? Ya resikonya kan yang nimbang kita. Semisal saya contohkan yang lebih enak aja. Situ nggak punya uang. Ada ayam tetangga misalnya kan. Tentu kita kan tahu pernah dengar, nek maling ayam dihukumi 6 sasi, 3 sasi. Nek situ berani ya silakan, nek ketangkap resiko 3 bulan gitu, kan gitu. Semacam itulah, terus bertahap. Situ mau korupsi bro, ya kalau situ resikonya gitu, kalau situ berani kan berarti kan siap dosa. Jadi orang berumah tangga itu memang siap berdosa. Wong nyatanya kalau filosofinya Nabi Adam itu diturunkan karena dia itu memakan buah larangan. Maksudnya kalau menurut orang Jawa, buah larangan ya karena nikah itu tadi kita dibuang ke dunia harus mencari surgamu kelak. Kan gitu. Kan gitu. Bahasa filosofinya kan gitu. Tapi jangan dimakan mentah. Iya. Saya bukan melawan syariat benar. Cuman kalau kita bicara filosofinya itu, manusia terbuang ke dunia, tempatnya kotoran ya karena itu. Sebab yang namanya duniawi itu penuh tipu daya. Berarti untuk kaum jomblo kayak yang belum menikah tuh bersyukur ya Mas, belum menjemput dosa yang besar ya. Bersyukur. Kan gitu. Kan harusnya bersyukur. Sing jomblo wae cuy. Itu banyak lah Mas. Kalau di Jawa itu sebenarnya untuk kehidupan kitabnya kan banyak
wayang kulit itu kan sebenarnya itu kitab kehidupan. Cuman kita tinggal bisa menangkapnya apa enggak. Itu kan bahasa filosofi semua. Yang enggak nikah pun juga ada kan, Mas. Iya. Banyak atau ini begawan ini. Itu juga karena dia nggak mau resikonya itu, bahkan sampai sekarang pun juga ada kan yang berperilaku begitu, nggak nikah seumur hidup karena dia takut dengan resiko duniawi. Maka dikatakan sufistik tasawuf itu kan dia lepas dari duniawi. Terus ada juga pernah ada yang berpendapat istri banyak itu berkah gitu, berarti berdosanya kakean. Ya enggak, itu kalau itu kan sudah masuknya ranah politik duniawi. Kalau situ makanya kalau situ punya kekuasaan mau bikin apa aja kan boleh. Biasanya kan begitu manusia, Mas. Kalau enggak punya ya paling ya diem, meneng, nangis atau gulung-gulung kan gitu. Tapi sudah punya uang gitu sih, punya kekuasaan kan boleh. Itu fakta loh, Mas. Kan gitu. Berarti kesimpulannya jadi gini, bener ya Mas? Atau jenengan nanti lengkapi ya. Ketika kita untuk menjemput dosa hidup dengan fase umur yang masih muda, kita harus berani ya kan. Berkata berani berdosa, tapi ada saatnya kita harus mandi toh, atau istilahnya kita cukup gitu. Ya kan kalau Jawa itu sebenarnya ilmu batas. Jawab itu jawab. Kalau lebih detailnya itu kan jawaban wawasan kehidupan. Dia tahu. Jadi untuk umur usia itu kan sebenarnya untuk mencari itu sebelum kita memutuskan menikah. Itu sebenarnya sama dengan ngaji dengan diri, ngaji kehidupan. Makanya kalau saya sudah siap resiko, kalau saya berumah tangga harus ini, setelah punya anak harus punya tanggung jawab. Ini kan kita harus siap nggak siap harus siap, soalnya sudah berani menikah kan gitu. Kecuali nggak menikah loh. Makanya orang dulu orang-orang lelaku tirakat dulu kan dia sewaktu bujang, karena belum ada tanggungan. Setelah dia mencapai pencerahan baru dia menikah kan. Cerita sejarah dari kultur kita kan begitu, Mas. Entah itu Damar Wulan, entah itu Kenaro, dia pasti bujang terlaku tirakat, setelah punya kekuasaan nikah. Berarti dia sudah siap resiko kan gitu. Apapun itu. Nek soal mau 2-3 itu kan hak prerogatif sendiri, Mas. Mau 2-3 setelah saya punya kekuasaan bikin aja undang-undang kan gitu. Kan gitu. Iya benar. Kalau belum punya ya jangan bikin undang-undang, bisa dibalang watu. Tapi di teman-teman sejauh ini Nusantara nekat-nekat, termasuk saya Mas, belum punya pekerjaan tetap, wani rabi. Loh, itu lain. Makanya filosofi orang Jawa kan juga sederhana. Sementing wani sih. Nek wani aja wedi, nek wedi aja wani. Orang mungkin lah mbah kita kan nek kowe wong lanang, nek wani ya aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Nek berarti selangkah wani berarti wani sudah kita hitungkan. Jawab itu kan kita penuh perhitungan, teman. Orang Jawa itu hitungannya jelimet. Iya sih. Kultur mbah-mbah kita loh, bukan kalau saya pun enggak semuanya bisa itu. Saya mampu aja lah, kalau enggak ya saya pun juga enggak fanatik. Soalnya dulu saya juga pernah mau gila kan gitu. Itu mungkin nanti kita bisa disambung tentang perjalanan spiritual secara detail jenengan sampai di fase hampir gila apa dikata orang gitu kan. Oke, teman-teman sobat mistis di channel Review Mistis, mungkin obrolan dengan Mas Bayu kita membicarakan tentang kultur Buddha ya kali ini. Ya. Terima kasih teman-teman atas supportnya di channel Review Mistis. Sugeng Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silo Sireng. Amin.